kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali di renungan harian yang setia menyapa kita. Di hari ini, ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Lukas pasal 24, ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, peristiwa penyaliban Yesus menjadi peristiwa yang mengguncang murid-muridnya, menyebabkan rasa takut, melemahkan iman mereka, dan juga melahirkan rasa kecewa dalam diri murid-murid Yesus. Renungan kali ini berbicara tentang dua orang murid Yesus yang berjalan ke Emmaus pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus. Saat itu Yesus datang dan menghampiri mereka, bahkan berjalan bersama dengan dua murid itu. Tapi sangat disayangkan, kedua murid itu tidak mengenal Yesus sama sekali. Bahkan mereka menyebut Yesus sebagai penduduk Yerusalem. Mata kedua murid itu terhalang untuk mengenal Yesus. Dihalangi oleh rasa takut mereka, dihalangi oleh kekecewaan mereka, dan juga kelemahan mereka yang tidak mengimani apa yang Yesus telah ajarkan sebelumnya kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, layaknya mata murid-murid yang terhalang melihat Yesus karena kelemahan mereka sebagai manusia, kita juga sering alami itu di tengah pergumulan hidup kita. Terlalu fokus dengan pergumulan yang sedang terjadi. Terlalu fokus dengan persoalan hidup yang kita hadapi, membuat kita lupa pada berkat dan kasih Tuhan yang sesungguhnya lebih besar dalam hidup kita. Hingga akhirnya kita menjadi lemah. Kita menjadi terbatas dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang kita dapat lakukan. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, panggilan renungan kali ini. Fokus dan imanilah apa yang telah difirmankan Allah dan apa yang telah diajarkan Yesus pada kita. Ingatlah firman Allah. Imanilah apa yang telah disampaikannya di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah betapa Allah berkarya dalam hidup kita masing-masing, mendatangkan sukacita dan mendatangkan damai sejahtera. Kalaupun kita mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidup ini, janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk melihat karya Allah juga lebih besar dalam hidup kita. Hal yang sama juga dalam kaitannya bersekutu bersama dengan orang lain. Kalaupun engkau mengalami sakit hati satu orang, jangan itu menjadikanmu melupakan kebaikan yang besar yang engkau telah terima darinya. Karena itu saudara-saudari, fokuslah pada hal yang baik, fokuslah pada hal yang positif di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita senantiasa bersukacita dan hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama. Tuhan
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, keselamatan dan pemeliharaan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Biarlah setiap orang fokus pada firman Tuhan, pada janji Allah dan pada pemeliharaan Tuhan yang menjadi semangat dan sukacita bagi kami dalam menjalani hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.